So I moved down south, I don't know where you are now. It's getting exhausting, trying to imagine settling down when it's already happened. A piece of my heart is stuck in Manhattan. The last 4 years, you're all I've known. I guess I forgot how to be on my own. I'm going out of my mind, trying to put you out of my mind. Am I just wasting my time? But it's too far gone, I should've moved on. Don't even know if it's love now. With all this distance, all this time, keep wondering if you're doing fine. Trying to put me out of your mind while I'm going out of my mind. I'm going out of my mind. I'm boxing up shit that you left on my nightstand. I have to admit, this is never what I planned. The hoodies, the t-shirts, the handwritten notes, the book from your parents, I never let go. You laugh so much more than your words and your clothes. So I'm going out of my mind, trying to put you out of my mind. Am I just wasting my time? But it's too far gone, I should've moved on. Don't even know if it's love now. With all this distance, all this time, keep wondering if you're doing fine. Trying to put me out of your mind while I'm going out of my mind. I'm going out of my mind. I know I'm in love with the memory. Gotta move on, find somebody to fill these empty spaces. Take me to new places, give my heart a break, yeah. I know I'm in love with the memory. Gotta move on, find somebody to fill these empty spaces. Take me to new places, give my heart a break, and I'm going out of my mind, trying to put you out of my mind. Am I just wasting my time? But it's too far gone, I should've moved on. Don't even know if it's love now. With all this distance, all this time, keep wondering if you're doing fine. Trying to put me out of your mind while I'm going out of my mind. I'm going out of my mind. Yeah. Rumors. Yeah, we the word up on the street. They talk about you and me. Let's start some rumors. Rumors. No, I don't know where they came from, but I'm always down to make some rumors. Rumors. Yeah, they saw me sneaking out your crib last night, 3 a.m. to catch a flight. Caught me driving through your hood. Paparazzi got me good. We like stars, yeah, baby, they're astronomers. Look at everybody camping out with their binoculars. All up in the headlines, me and the wifey. But let them gossip, girl, Blake Lively. I don't know where they're getting their news, but I'm not mad if tonight it comes true. Ooh, let's start some rumors. I wanna start some rumors with you. With you. With you. I wanna start some rumors with you. Yeah. Rumors. I wanna start some rumors with you. Yeah. Rumors. I wanna start some. Man, how the hell this spread so fast? Yeah, my homie called and asked, have you heard the rumors? Wait, what? Rumors? Yeah, we the topic of the town. We might as well just own it now. It ain't no rumor. No, it ain't no rumor. Yeah, they caught us hooking up all in my whip. Man, I need to tint that shit. Now your Sally's blowing up like, oh my God, tell me everything. We like stars, yeah, baby, they're astronomers. Look at everybody camping out with their binoculars. All up in the headlines, me and the wifey. But let them gossip, girl, Blake Lively. I don't know where they're getting their news, but I'm not mad if tonight it comes true. Ooh, let's start some rumors. I wanna start some rumors with you. With you. With
People talking, that's just how it goes, how it goes. You know we let her keep them on their toes, on their toes. Yeah, let's start a rumor tonight. If they ain't talking, we ain't doing it right. I don't know where they're getting their news, but I'm not mad if tonight it comes true. Yeah. Ooh, let's start some rumors. Let's start some. I wanna start some rumors. I wanna start some. With you. With you. I wanna start some rumors with you. Yeah. I wanna start some. Come on. Yeah. I wanna start some rumors with you. Yeah. I wanna start some. Yeah. I wanna start some. Yeah. I wanna start some rumors. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, know you're not alone. I'm only one
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar, pentingkah menilai lubang-lubang pada bayi baru lahir, presented by MedSense in collaboration with Perkumpulan Spesialis Bedah Anak Indonesia. Webinar ini dengan bangga kami sajikan untuk sejawat sekalian yang sudah hadir di pagi hari ini. Dan tentunya sebuah kehormatan juga, karena sudah hadir di antara kita untuk berbagi ilmu, juga membimbing saat diskusi nanti, Dr. Purwadi, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan. Beliau adalah seorang ahli bedah digestif anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Augusmiadoni selaku MC untuk diskusi dan belajar kita pada pagi ini. Sejawat sekalian, kita semua yakin bahwa bayi merupakan harapan masa depan bangsa, di mana bayi baru lahir tentunya masih memerlukan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, masih banyak dijumpai bayi lahir dengan kelainan bawaan yang tidak disadari oleh kami petugas kesehatan di lini terdepan. Kondisi ini sebenarnya berakibat fatal, karena bisa terjadi penundaan penanganan. Nah, seberapa penting sekiranya evaluasi lubang-lubang pada bayi baru lahir untuk dilakukan oleh petugas kesehatan di lini terdepan? Pada pagi ini kita sangat beruntung karena kita bisa berkesempatan untuk diskusi, juga belajar langsung dari Dr. Purwadi, ahlinya langsung nih Sobat Medi. Semoga dalam 1 hingga 2 jam ke depan, semua pertanyaan, keraguan, ataupun kebingungan sejawat sekalian dapat terjawab dan mendapatkan pencerahan dari Dr. Purwadi. Saya atas nama tim MedSense tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Medi sekalian karena telah memilih MedSense sebagai platform untuk sejawat semua dalam update ilmu kedokteran dimanapun dan kapanpun. Nah, sejawat sekalian, selain webinar pada pagi ini, saya ingin mengingatkan dan mengajak sejawat sekalian untuk follow Instagram Perbani, yang mana merupakan wadah media sosial bagi pemerhati juga pelaksana kesehatan anak-anak di Indonesia, khususnya bedah pada anak. Di sini untuk para pediatric surgery enthusiast nih, jangan sampai ketinggalan ilmu-ilmu praktikal yang tentunya secara rutin sudah di-upload dan juga di-post oleh Perbani. Jadi langsung aja diklik tombol follow-nya sekarang juga. Nah, Sobat Medi juga jangan lupa bahwa sekarang untuk MedSense sudah ada aplikasi juga websitenya nih. Jadi Sobat Medi untuk sejawat sekalian bisa mengikuti perkembangan mengenai dunia kedokteran maupun tentang medis juga tips-tips and trik non-medisnya dari aplikasi juga websitenya. Bisa di-download sekarang di Play Store maupun di App Store agar sejawat sekalian bisa update ilmu kapanpun dan dimanapun dengan lebih mudah. Nah, sejawat sekalian, tadi kita sudah menyinggung sedikit ya terkait topik yang akan dibahas, yakni evaluasi lubang-lubang pada neonatus. Dan mungkin nanti akan terpikir hal-hal yang ingin ditanyakan nih langsung ke Dr. Purwadi. Jadi nanti dokter-dokter bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui slido.com, bisa di-scan QR code-nya sekarang, atau boleh di-input kodenya di slido.com, lalu di-input 888-887. Jangan lupa untuk jika ingin mengajukan pertanyaan, diajukan juga nama _ asal institusi atau rumah sakit tempat dokter-dokter sekalian bekerja. Nah, tidak lupa juga, bukanlah kegiatan MedSense apabila tidak ada giveaway-nya nih, Sobat sekalian. Jadi begitupun semua untuk yang hadir pada pagi ini, karena dengan luar biasanya akan ada 2 jenis giveaway untuk Sobat Medi, di mana akan ada 2 tiket mini workshop berbayar untuk 2 pemenang story terbaik. Jadi jika pada kelas pagi ini sekiranya ada yang dirasa menarik banget nih, ada yang bermanfaat banget nih, dan tentunya penting untuk diketahui oleh followers Sobat Medi semua, boleh aja langsung di-upload di Instagram Story, dan jangan lupa di-tag @medsense.id, juga @perbani_indo, agar teman-teman dokter-dokter sekalian lebih tahu nih bahwa lebih aware tentang bedah anak di Indonesia. Jangan lupa juga bahwa ada 1 free tiket mini workshop berbayar untuk 1 peserta terbaik, yang mana kriterianya adalah untuk peserta paling aktif, atau mungkin pesertanya memiliki pertanyaan terbaik nih. Jadi nanti selama materi berlangsung, sekiranya Dr. Purwadi mengajukan pertanyaan, langsung aja direspons di kolom chat. Jadi nanti kita cari nih, yang mana yang paling aktif dan juga kritis. Baik, tetap semangat nih Sobat Medis sekalian, karena pagi ini kita akan menjadi pagi yang seru sekali. Kita mau belajar langsung bersama ahlinya, narasumber kita yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Beliau adalah Dr. Purwadi, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan, atau yang lebih akrab kita sapa sebagai Dr. Purwadi.
atau Dr. Pur. Dr. Purwadi menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar Medical Doctor dari Universitas Airlangga dan kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis dan mendapatkan gelar Pediatric Surgeon dari Universitas Indonesia. Sebelumnya beliau juga berpengalaman sebagai Secretary of Surgical Department di Universitas Airlangga, juga sebagai Chairman of Gedung Bedah Pusat Terpadu, juga Member of Credential Team di RSUD Dr. Sutomo. Tentunya sejawat sekalian pasti sudah tidak sabar nih, ingin langsung menyimak materi pagi ini. Baik, tanpa saya berlama-lama lagi, mari kita sambut the one and only Dr. Purwadi. Kepada Dr. Purwadi, saya persilakan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Bagaimana kabarnya, dok, hari ini, dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dalam perjumpaan dalam kondisi yang berbahagia pagi hari ini. Wah, luar biasa, dok. Sudah siap untuk berbagi bersama Sobat Media, dok? Insya Allah, ya. Baik, dokter. Saya persilakan, dok, untuk dimulai. Ya, ayo, perkenankan saya share screen ya. Boleh, dokter. Nah, screen-nya sudah bisa dilihat di sini? Sudah, dok. Sudah terlihat jelas. Nah, ini kok tahu-tahu sudah maju segini banyaknya. Mungkin itu tidak. Oke, pertama-tama mari kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan kesehatan, kebahagiaan dan bisa mengikuti acara pada pagi hari ini yang mungkin sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi di sini kita sebagai bangsa Indonesia sewajibnya bangga sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang beretika, sebagai bangsa yang suka mengabdi, ya, kita patut bangga pada negara kita, Republik Indonesia. Kemudian di sini terpampang Garuda Pancasila, ya, dengan falsafah, ya, yaitu dasar negara kita Pancasila. Pasti semua hafal dengan Pancasila. Ya, tetapi selain Pancasila harus dihafalkan, maka juga perlu dihafalkan yang ini. Pentingnya melihat 5 lubang. Itu 5 lubang pada bayi yang baru lahir. Nah, kalau Anda tidak melihat 5 lubang itu, bayinya menangis seperti begini. Kasihanilah daku, ya. Nah, oleh karena itu, seperti kita gambarkan di sini, bayi yang baru lahir tadi itu, ya, dia adalah bayi atau insan yang sangat lemah, ya. Sorry, ini kok keluar ininya. Ini pena saya ini mau kemana ini? Jadi ini bayi yang baru lahir ini mengatakan, bayi yang baru lahir seluruh Indonesia, kami adalah masa depan bangsa, ya, seperti dikatakan Dr. Dinda tadi, ya, Dr. Dinda tadi menyebutkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan itu adalah masa depan bangsa. Terima kasih Dr. Dinda, diingatkan itu. Oleh karena itu, bayi tadi berteriak, tolonglah kami. Ya. Oleh karena kami adalah insan yang paling lemah yang baru lahir di dunia ini. Jangan biarkan kami cacat. Ya. Oleh karena itu, maka jangan lupa para petugas medis semua, tolonglah dinilai lubang-lubang yang ada pada diriku. Gitu. Nah, kalau para petugas medis tadi itu menyadari bahwa ada lubang yang perlu dilihat, yaitu 5 lubang pada bayi lahir, maka insya Allah bayi tadi akan tumbuh berkembang dengan baik, sehingga bisa menatap masa depan, mengibarkan bendera merah putih, ya, meningkatkan nilai kebangsaan,
memakmurkan bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini. Insya Allah. Ya. Oleh karena itu, bayi tadi yang baru lahir tadi, hep, selamatkanlah daku. Karena kami masih belum bisa hidup tanpa bantuan para nakes atau Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka para nakes yang melayani di garis depan tadi, apakah itu bidan, dukun, perawat, dokter, dokter spesialis, siapapun yang menolong bayi baru lahir tadi, harus siap mengamankan bayi tadi, menolong insan yang lemah tadi, paling sedikit adalah melihat 5 lubang yang ada pada bayi tadi. Kemudian nakes tadi ada yang menjawab, apakah bayi sudah bernafas begini, jantungnya sudah berdetak begini, apakah ini kan sudah cukup toh? Bayi tadi kalau bisa mengatakan, oh masih belum cukup, loh apalagi nih ya belum cukup, ya maka bayi tadi berteriak, ini periksalah lubang-lubang kami, ya periksalah lubang-lubang kami, karena kami ada 5 lubang yang perlu dilihat, ya perlu dilihat. Lubang apa sajakah itu? Ya, lubang apa sajakah itu? 1, yang paling fatal adalah lubang hidung. Ini. Yang nomor kedua adalah mulut, seperti begini. Ya, tidak begitu fatal adalah mata, tetapi tidak menimbulkan cacat. Keempat adalah, mana nomor 4 nih? Adalah genitalia. Ya. Perineum, dalam hal ini wanita adalah genitalia. Yang nomor 5 adalah perineum pada laki-laki, penis. Ya. Sebetulnya ada lagi yaitu telinga, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi 5 lubang ini hendaknya diperhatikan. Bayi tadi bisa bernapas, tapi tolong perhatikan ini. Kalau bayi Anda tadi lahir bernapas, tetapi seperti ini, bernapas dominan lewat mulut seperti begini, maka Anda harus lihat hidung ini. Ya, hidung ini. Kalau di hidung ini tidak ada hembusan nafas, maka ambillah sehelai kapas, taruh di depan hidung. Kalau tidak melambai, tidak ada hembusan nafas, berarti pasien ini harus Anda tindak lanjuti. Pemeriksaan mudah berikutnya adalah ambil cermin, taruh di depan hidungnya, tidak ada pengembunan. Artinya tidak ada udara yang keluar dari lubang hidung. Artinya lubang hidung ini buntu. Kelainan apakah gerangan? Yaitu yang disebut sebagai atresia choana. Ya. Atresia choana ini bisa unilateral seperti begini, maka akan keluar lendir dari hidung yang hanya sebelah ini. Ya. Bisa bernapas tapi dengan susah payah. Atau atresia choana tadi bilateral, maka tidak ada hembusan sama sekali, tidak ada voking. Ya. Maka apa yang Anda kerjakan? Maka yang dikerjakan kalau di negara sono ada yang disebut McGovern nipple, semacam begini. Nah, sayangnya McGovern nipple ini tidak dijual belikan di Indonesia. Mungkin karena terlalu murah sehingga tidak diimpor di sini. Maka buatlah kempongan cakpur. Ya, kempongan cakpur dari Surabaya ini. Yaitu dari kempongan biasa, ya, yang ujungnya dipotong, ya, lubang, sehingga kempongan ini menyerupai kempongan McGovern, ya. Tapi ini McGovern dari Surabaya, ini McGovern betulan, pasang begini, maka bayi ini dia napasnya sudah lebih enak, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu berat napasnya, karena lidahnya sudah disangga atau lubang jalan napasnya sudah diberikan jalan oleh ini kempongan yang dipotong ini. Ya. Kalau Anda berani, maka tindakan selanjutnya adalah
Anda cari klaim bengkok semacam begini. Tusukkan di lubang hidungnya, ya, tusukkan di lubang hidung ini, boleh satu, ya. Nah, kemudian Anda memasang apa yang disebut naso orofaring, ya, cup, ya. Tapi kadang-kadang di puskesmas tidak ada. Kalau di puskesmas tidak ada, Anda boleh memakai pipa lambung yang gede, ya, kemudian dipotong, ya, dipotong seperti gini, tusukkan, ya. Nah, dengan begini maka jalan nafasnya aman, pasien bisa Anda rujuk ke dokter yang kompeten di bidang tersebut. Ya. Jadi di sini sifatnya hanya pertolongan pertama saja. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya atau keberatan? Nah, ini sampai sekarang ini kejadian ini saya terus terang aja mungkin hanya sekali mendapatkan ini. Ya, angka kejadiannya 1 dari 7.000 padahal sampai 8.000 kelahiran hidup. Jadi sebetulnya cukup sering. Cuma kita tidak tanggap, dianggap pilek-pilek biasa. Ya. Ini adalah hidung. Berikutnya adalah mulut. Perhatikan ini. Tolong perhatikan lubang mulut saya. Kalau ada air liur banyak dari lubang mulut ini, atau air liung yang berbuih, ya, atau air liur yang delewer itu apa ya, mengalir terus saja, maka saudara harus berpikir bahwa ada kelainan di usofagus. Ya. Nah, maka saudara kalau ragu-ragu, maka pasanglah pipa orogastrik, ya. Pipa jangan naso, sulit, ya, dan kecil biasanya, nostrilnya anak. Pasanglah pipa orogastrik, ya. Biasanya Anda kalau ada atresia usofagus, Anda mau masang pipa orogastrik hanya bisa masuk 7 atau 8 cm saja. Terus bagaimana nih? Bingung nih, dokternya bingung, nakesnya bingung ini. Jangan lupa lihat perutnya, ya. Jangan lupa lihat perutnya. Kalau perutnya kempet atau datar begini, kalau istilah sononya skapoid, maka berarti dia usofagusnya atresia di dua sisi, atas dan bawah, ya, atresia yang murni. Tapi sebaliknya, kalau perutnya gendut ada isinya, tapi di sini berbuih, ya, maka dia termasuk atresia usofagus tipe 3 atau tipe C, di mana usofagus proksimalnya buntu, sedangkan usofagus distalnya bermuara pada trakea. Jadi setiap dia inspirasi, maka udara selain masuk ke paru-paru, juga akan masuk ke dalam lambung dan ke dalam usus, maka perutnya gendut semacam begini. Ya. Jadi dengan Anda memperhatikan dinding perut ini aja, Anda sudah tahu. Oh, ini atresia usofagus tipe A. Oh, ini tipe C. Nah, gitu. Ya. Jadi lebih pintar lagi. Berikutnya, dengan masih nasogastrik tube terpotong tadi atau otogastric tube tadi itu, lakukan foto X-ray. Ya. Di sini akan kelihatan pipa lambung tadi melungker, ya, coiling, melungker. Ya. Kalau Anda kemudian perhatikan lagi, ya, di abdomennya ada udara. Sudah pasti di sini tipe C, ya. Jadi ada usofagus bagian distal itu bermuara ke trakea. Ini jahat sekali tipe C ini, karena luapan daripada isi gaster tadi bisa masuk paru-paru, ya. Pasien ini harus segera ditolong, ya. Bagaimana menolongnya? Kalau Anda mampu melakukan gastrostomi, ya gastrostomi. Tapi kalau perawat atau bidan tidak mampu, maka kalau tipe A, pesannya skapoid tadi, maka posisikanlah head down, kepalanya lebih bawah. Ya, tanpa gastrostomi tidak apa-apa, kalau memang nggak mampu, nggak bisa. Sebaliknya, kalau perutnya ada udara, tipe C begini, maka posisikanlah tegak, ya, supaya udaranya dari lambung sini
tidak masuk ke paru-paru. Dan udara di blind spots atau usofagus yang buntu ini mudah untuk dihisap. Ya. Selanjutnya pasien ini rujuklah ke rumah sakit dengan dokter yang kompeten untuk menangani atresia usofagus. Nah, di sini kejadian daripada atresia usofagus di sini 1 dari tiap 4.000 sampai 5.000 kelahiran hidup, sama dengan atresia ani, sama dengan penyakit Hirschsprung. Tetapi kenyataannya di lapangan kami belum tentu sebulan itu ada 1 pasien yang kami tangani. Artinya apa? Artinya pasiennya sudah mati di saat baru lahir, meningkatkan kematian baru lahir. Bayi baru lahir langsung dikasih minum. Maka minuman tadi tidak masuk ke lambung tetapi masuk ke paru, menggenangi paru, membanjiri paru-paru. Matilah dia, ya. Jadi tapi itu semua tidak disadari oleh semua orang. Ya, tidak disadari, oh wajarlah dia mati. Ya. Karena dia yang memang dari sononya memang ya sudah dikehendaki mati. Padahal dia sebetulnya bisa ditolong karena dia atresia usofagus. Nah, dengan begini saya sangat mengharapkan bagi para audiens yang hadir pada hari ini untuk selalu memperhatikan bayi yang baru lahir, apakah ada air liur yang berlebihan atau meleleh. Kalau saudara ragu-ragu, sebelum kasih minum, pasanglah pipa orogastrik. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, nanti ya, boleh di akhir. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya ini, tidak hanya di atas saja, jangan lupakanlah daku. Dalam hal ini adalah perineum. Aku juga penting loh ya, walaupun aku tidak disukai orang, karena kalau kelihatan di sini pasti akan diteriaki, hei parno, porno gitu. Ya, tapi ini penting, ya, penting juga. Apakah gerangan? Ya, kadang-kadang petugas kesehatan yang di garis depan setelah menolong bayi baru lahir itu melihat keluar mekonium, ya, itu sudah puas. Tapi sebetulnya salah Anda. Walaupun keluar mekonium, tetapi lihat hati-hati, mekonium itu bisa keluar dari kelainan anus di mana di sini ada jaringan kulit, ya, bucket handle, tipe bucket handle seperti ini pegangan panci begitu. Atau mungkin mekonium tadi keluar dari ujung penis prepucium, ya, berarti ada fistel antara rektum dengan uretra, atau mungkin keluar dari sela-sela ini apa namanya vestibulum vagina, ya, seperti begini, ya. Oleh karena itu Anda harus selalu melihat, ya, akibatnya apa kalau Anda lalai puas dengan adanya mekonium yang keluar pada waktu lahir, Anda lupa, maka yang terjadi akan pasien menjadi kembung seperti begini. Maka kita semua jadi nangis, termasuk pasiennya juga nangis. Ya, inilah akibat-akibat daripada malformasi anorektal. Ya, kalau istilah sekarang bukan atresia ani ya. Kalau atresia ani itu hanya salah satu bentuk saja daripada malformasi anorektal. Ya, disinilah kalau Anda lihat ini flat bottom, ya. Di sini datar sama sekali perineumnya. Laki-laki penisnya bersih tidak keluar. Ini artinya atresia ani betul-betul murni ini. Dan biasanya letaknya tinggi, ya, tinggi. Kalau wanita lihat ini, ya, tidak keluar apapun. Akibatnya apa? Ini kalau terlambat, ya, ini kembung, ya, ini akibatnya, ya. Apakah ini yang mau kita kendaki? Nah, kalau sudah kembung gini, yang paling ditakuti apa, saudara? Yaitu adanya translokasi, perpindahan bakteri dari intraluminer masuk ke dinding usus.
Karena apa? Perut yang kembung ini bariernya turun, yaitu mukosanya menjadi lebih tipis, ya. Kemudian aliran darah perfusinya berkurang, ya. Maka daya tahannya menurun, maka bakteri ini akan translokasi, akan menginfeksi dinding usus, maka akan terjadi penyakit yang disebut kelainan disebut necrotizing enterocolitis. Bayinya akan sepsis neonatorum. Tapi padahal biang keroknya adalah kita lupa untuk melihat lubang pada perineum. Ya, oleh karena itulah saudara, kalau saudara melihat perineum, maka Anda harus bedakan bayi itu perempuan atau laki-laki. Kalau bayi perempuan, yang posterior adalah anus. Di sini adalah introitus vagina, ya. Yang paling anterior adalah meatus uretra, ya. Nah, apabila ada kelainan yang fatal adalah kelainan di anus ini tadi itu, ya. Tetapi Anda perlu ketahui juga bahwa di introitus vagina itu ada hymen normal. Ini imperforated hymen atau hymen imperforata, ya. Ini Anda harus tahu juga dan kasih tahu orang tuanya. Kalau perlu Anda cross incisi aja. Atau hymen hanya ada lubang atau seperti ini, lubang banyak tapi kecil-kecil. Macam-macam variasinya. Ya. Kalau pada laki selain anus, maka lihatlah lubang uretra, ya, muara uretra. Di sini bisa terjadi kelainan yang disebut hipospadia, ya. Tipe-tipe daripada hipospadia itu lihat ini ada 3 derajat, saudara. Ya, yang paling ringan adalah glanduler semacam begini. Ya, saya kira saya tidak akan panjang lebar membahas ini karena kelainan ini tidak emergensi, tidak fatal dan baru dilakukan repair nanti. Ya, yang lebih urgent adalah semua anus yang tanpa lubang ini, ya. Lihat ini, tidak ada lubangnya, ya. Nih, ya. Tidak ada lubangnya. Ini juga, ya. Nah, ini ada lubang, ya. Tetapi lubang ini berada di vestibulum vagina, yaitu bagian sudut paling posterior dari vagina itu disebut vestibulum, ya. Kalau Anda lihat dengan klaim bengkok begini, dia arahnya ke arah anal dimple, ya, tempat anus. Kemudian Anda klaim ini Anda lebarkan begitu, maka akan keluar mekonium plokotok begini. Ya, kalau sudah keluar mekonium plokotok begini, Anda tidak perlu keburu-buru rujuk ke rumah sakit. Anda cukup lakukan dilatasi atau businasi, ya, dilebarkan. Ya, baru nanti setelah masa neonatusnya selesai, ya, sudah pasiennya optimal, barulah Anda merujuk ke pusat rujukan untuk ditangani lebih lanjut. Ini yang disebut kloaka atau Salome, satu lubang rame-rame. Cirinya adalah di sini labia mayor dan minor itu atrofi. Hanya ada satu lubang yang mengeluarkan kencing dan mengeluarkan mekonium. Ya. Nah, di sini ada fistula pada wanita, yaitu malformasi anorektal dengan fistula anovestibuler semacam begini, ya. Ini untuk fistula anovestibuler selama pengalaman hidup saya itu sangat variatif dan lucu sekali, sangat lucu ini, ya. Ada seorang wanita punya anak 3, anak yang keempat lahirnya tidak lancar, terpaksa dilakukan sesar. Ternyata kepala bayi tadi nyantol di pelvis, di situ ada massa. Dokter objinya konsul, kemudian massa tadi dievaluasi oleh PPDS. Oh, ini bukan tumor, tapi ini feculum, feculit. Nah, dilihat anusnya tidak ada. Konsul sama saya, lihat anusnya ini lubangnya cukup adekuat. Jadi dia BAB-nya bisa, tetapi tidak bisa sepenuhnya. Masih ada yang nyantol di atas di sana. Ya. Nah,
sehingga orang ini terpaksa dilakukan repair. Jadi suaminya itu lucu, suaminya mengeluh memang setiap koitus, maka kadang-kadang penisnya berlepotan dengan feses karena salah alamat. Ya. Nah, macam-macam lah ini variasinya. Ya. Ada yang apa namanya new marriage, pas baru pengantin baru datang dengan perdarahan perineum yang hebat, ternyata dipaksa koitus, ternyata yang dikoitus tadi adalah fistel ini. Ya. Ada lagi mahasiswa semester 8 dikira hamil, diusir ibunya, ternyata yang dikira bayi tadi adalah feses, fekelit yang tertumpuk selama hidupnya dia. Ya. Nah, ini adalah buntu di sini, anusnya tetapi bermuara di tempat lain. Ini disebut anterior anus, ya, anus anterior. Ini salah tulis ya. Nah, sekarang tadi itu seperti begini. Ini seperti pegangan panci, bucket handle. Ya, di sini masih keluar mekonium. Di sini Anda lihat di sini, ya, anusnya tertutup membran yang lebih gelap daripada sekitarnya. Ini anus membranusus. Ya. Ini Anda lihat anusnya buntu, tetapi keluar mekonium dari skrotum. Ini malformasi anorektal dengan fistel anoskrotal. Ini bukan ektopik ya, tapi bukan anus anterior, tapi anus ektopik karena tidak di garis tengah, ya, agak ke samping. Ya. Ini fistel dengan uretra. Ya. Nah, ini juga begitu, saudara. Hati-hati, saudara, seperti begini. Ini hampir sama dengan yang ini, anukutan, tetapi di sini mekoniumnya sudah diserap sehingga tinggal mukus. Ini kalau Anda lubangi, kemudian Anda urut ke sini akan jadi anus sudah. Ya. Jadi banyak sekali variasi daripada malformasi anorektal. Ini saya mengutarakan begini kenapa? Oleh karena saya diprotes sama guru saya, guru senior saya, ya, Profesor Dekman Angsar mengatakan, Dokter Purwadi, sekarang itu bayi-bayi yang baru lahir itu kok enggak pernah dilihat anusnya ya, enggak pernah dicek anusnya ya. Bagaimana Dokter Purwadi praktek di lapangan? Apakah banyak kejadian itu? Saya bilang, sangat banyak kejadian komplikasi daripada kelainan di anus. Oleh karena tidak dilihatnya anus. Ternyata setelah kita ketemukan bidan-bidan itu di Dinas Kesehatan, memang mereka tidak diperbolehkan melihat anus dengan colok termometer. Alasannya apa? Katanya tidak boleh menyakiti bayi. Padahal tanpa termometer pun bisa melihat, kemudian pakai apa tadi, maslang tadi, ujung maslang itu kan lembek. Kalau mau aja bisa. Masalahnya di sini adalah diharamkan, tidak boleh, sehingga banyak kejadian. Seperti ilustrasi tadi, maka saya melakukan cross sectional study. Ini catatan pasien yang berhasil saya himpun, ya, dari Rumah Sakit Saiful Anwar selama tahun 2022, 1 tahun, ya, didapatkan hanya 29 kasus, ya, di mana yang kembung delay 25, yang tidak kembung 4, oleh karena itu lahir di rumah sakit. Sedangkan di Surabaya 25, ya, yang sudah perforasi 3, kembung 21, yang tidak hanya 1. Jadi total di rumah sakit besar di Jawa Timur tadi itu hanya ada 54 kasus malformasi anorektal. Ya. Padahal kalau kita hitung, menurut Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah penduduknya sekian tahun 2021. Ya. Dengan angka kelahiran 1, sekian,
maka di Jawa Timur akan lahir bayi sebanyak ini, ya, 592 juta sekian ini. Ya. Kalau kita lihat insiden daripada malformasi anorektal, maka mestinya di Jawa Timur itu ada sebanyak 8.230 bayi kelainan bawaan dari anus. Tetapi kenyataannya hanya 54. Kemanakah yang lain? Nah, itu adalah tugas kita bersama untuk sosialisasi itu. Ya. Nah, pertanyaan itu. Oleh karena itu, saya juga mengumpulkan data, ternyata pertolongan persalinan di Jawa Timur itu oleh bidan, itu sebagian besar oleh bidan 54,19%. Dokter hanya 1,41%. Yang lainnya oleh dukun. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan kecelakaan di garis besar. Oleh karena itu, tugas kita sangat berat, ya, untuk bisa mensosialisasikan hal ini pada petugas-petugas yang bekerja di garis depan. Saya harapkan nanti setelah kursus ini, para sejawat sekalian akan bisa mensosialisasikan hal ini pada teman-teman kita yang bekerja di garis depan. Nah, kelainan berikutnya yang mungkin sering adalah ini, Profesor Hirschsprung ini, ya. Nah, biasanya penyakit Hirschsprung itu datang kepada kita sudah dalam keadaan terlambat, perut kembung semacam begini, ya. Maka ini sudah sangat lambat, saudara. Begini, ya, gini. Padahal penyakit Hirschsprung ini mudah sekali diketahui, ya, pada saat lahir, ya. Apabila Anda mendapatkan anus, tetapi dalam waktu 1x24 jam belum keluar mekonium, maka hendaknya Anda waspada. Itu kemungkinan penyakit Hirschsprung. Jadi Anda hanya dengan fasilitas yang sangat mudah ini, Anda sudah bisa membuat diagnosis itu. Ya. Selanjutnya adalah di daerah itu sekarang sudah USG itu bukan hal yang wajar, mahal lagi, bukan hal yang istimewa atau bukan hal yang mewah. Bahkan bidan-bidan pun mempunyai USG, apalagi dokter. Oleh karena itu, apabila nanti pada waktu ibu hamil pada USG Anda mendapatkan polihidramnion, hidramnion yang banyak gini, maka Anda harus waspada. Kemungkinan akan ada bayi ini kelainan pada GI tract-nya. Bisa atresia esophagus, bisa malformasi anorektal atau atresia ani. Ya. Kalau ada dua kepala, hati-hati kembar siam. Oleh karena itu harus segera dikonsulkan ke obgyn bagian feto maternal. Ya. Nah, kalau ada benjolan di pantat begini, hati-hati. Karena ini suatu sacrococcygeal teratoma. Ini juga harus segera dilakukan eksisi. Karena makin kita menunggu, risiko keganasannya cukup tinggi. Ya. Kalau ada mendapatkan benjolan di pusar, maka Anda harus membedakan apakah ini omfalokal atau suatu gastrosisis. Ya. Nah, sekarang gastrosisis dan omfalokal yang pecah. Bedanya apa? Bedanya kalau omfalokal yang pecah ini masih ada sisa membran amnion. Sedangkan kalau gastrosisis, ya, umbilikusnya atau tali pusarnya itu ada di tengah begini. Kemudian keluar usus di samping kanannya. Dan ususnya itu dindingnya itu suram dan menebal. Kenapa? Oleh karena usus ini selama kehamilan di dalam rahim ibunya berenang di dalam cairan amnion sehingga terjadi peritonitis kimiawi. Nah, ini gastrosisis. Ya. Juga penanganan nanti berbeda. Kalau omfalokal di sini kelainannya terjadi oleh karena keterlambatan daripada pertumbuhan dinding abdomen. Ya. Sedangkan gastrosisis pertumbuhan dinding abdomennya normal. Hanya di sini ada eksiden trombosis pada pembuluh darah di umbilical cord.
Nah, terus bagaimana dok selanjutnya tindakan kita, gitu, ya. Nah, ini umpalkan pecah. Ya. Tindakan Anda selanjutnya adalah kalau Anda mendapatkan gastrosisis begini, ambillah urobek. Urobek ini steril, di dalamnya steril. Kemudian Anda potong ujung apa namanya sudut di sini, ya. Sudut ini potong pojokannya ini seberapa lebar sesuaikan dengan ringnya ini. Ya. Kemudian usus tadi masukkan ke dalam sini, ya. Masukkan ke dalam sini, ini seperti ini masuk, ya. Seperti begini atau seperti begini, ini, ya. Masuk. Kemudian dari sini alirkanlah peset hangat, NaCl 0,9% hangat. Maka gastrosisis ini aman, ya, aman. Dia akan terbasahi terus, ya, sehingga tidak akan nekrosis. Kemudian Anda rujuk ke pusat rujukan terdekat yang ada dokter yang kompeten di bidangnya. Demikian juga pada ompa lokal yang pecah begini, ambil, ya, ini jahitkan ke tepi-tepi lukanya, kemudian ditetesi NaCl hangat, baru kemudian rujuk, ya. Anda dengan merujuk gitu, maka Anda sudah menyelamatkan bayi tadi itu, ya. Ya, ompa lokal atau esompalos, ya. Di sini karena pertumbuhan dinding abdomen lebih lambat daripada viscera, ya. Kita rawat secara terbuka, ya. Nah, perawatan ompa lokal yang utuh bagi Anda di pusat kesehatan, Anda bisa melakukan perawatan secara konservatif, ya. Tetapi ingat, perawatan konservatif tadi tergantung dari ringnya ini berapa diameternya. Kalau ringnya ini lebar, tidak mencekik, maka konservatif. Atau dindingnya pecah atau tidak, seperti begini. Ya. Nah, ini contoh hasil perawatan konservatif. Ya. Akhirnya nanti jadi seperti begini. Ya. Seperti begini. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu, sorry. Bentar. Baik, dokter. Mungkin sambil izin saya ingatkan ya, dok, untuk para peserta webinar hari ini, jika memiliki pertanyaan, boleh langsung dimasukkan di platform Slido dengan kodenya 88887. Baik, silakan, dokter. Ya, yaitu ompa lokal tadi itu, ya. Ompa lokal ini, ya. Anda rawat konservatif asal tidak mencekik, menimbulkan strangulasi, dindingnya utuh, dengan mengolesi antiseptik, ya. Antiseptik. Antiseptik di sini dipersyaratkan adalah antiseptik yang tidak septik, tidak beracun. Kedua, mempunyai daya antiseptik yang tinggi. Dan ketiga, menimbulkan krusta yang lunak. Dan keempat, memacu terjadinya epitelisasi. Oleh karena itu, saat ini di dunia memakai zat yang disebut sebagai silver sulfadiazin. Ya. Silver sulfadiazin itu sering Anda ingat dipakai di luka bakar. Dioleskan di permukaan ini, kemudian ditutup dengan tul, kemudian Anda pakai gurita yang tiap hari dikencangkan. Ya. Silver sulfadiazin tadi cukup efektif sampai 5 hari. Kemudian tidak toksik, kemudian krusta yang timbulkan adalah lunak, dan yang keempat mempunyai daya epitelisasi yang luar biasa hebatnya. Saya ada pengalaman untuk itu, nanti ada videonya. Ya. Nah, ini dia akan jadi seperti begini. Ya. Ini pakai gurita. Ini gurita kalau di rumah ajarin gurita tadi untuk nyeterilkan dengan disetrika. Ya. Disetrika permukaan dalam gurita tadi akan steril. Nah, kemudian
apa namanya, Grita tadi dipasang tiap hari dikencangkan, tiap hari kencangkan 1 cm, 1 cm, 1 cm, maka akhirnya akan seperti begini. Ya, itu perawat secara konservatif. Nah, jadi ini tadi diolesin, ya, nah, atau Anda juga bisa pakai ini, apa namanya, Mercilin Mesh. Ini otomatis di center pelayanan yang mapan, ya. Nah, ini saudara, ini macam aneh-aneh semacam begini. Ini mulut keluar, ini keluar semacam daging, ya, semacam begini, ya. Ini ovalokel yang utuh, ya, sudah akan jadi begini. Hati-hati saudara, pada waktu saudara memotong tali pusar, hendaknya Anda perhatikan. Tali pusar tadi kalau gembung begini, artinya apa? Di sini ada umbilical cord hernia. Sekali lagi saya katakan umbilical cord hernia. Di sini isinya usus. Ini umbilical cord hernia yang pecah, saudara. Ya. Saya ada 3 kasus umbilical cord hernia di sini diklem di sini, 1 klem tidak mempan, 2 klem tidak mempan, 3 klem. Akibatnya apa? Ususnya putus, saudara. Ya. Ini dibuktikan ini umbilical cord hernia tadi. Nah, semacam begini. Maka yang betul adalah begini. Anda perah ke dalam abdomen baru potong. Anda memotong 1 jengkal dari tali pusar tidak apa-apa, ya, lebih bagus daripada Anda mengeklem usus. Ya. Ini kasus saya yang terakhir, ompalokel, giant ompalokel dengan diameter basicnya hampir 20 cm, saya rawat secara terbuka. Ini sudah jadi kulit. Nah, ini jaringan fibrus, saudara. Nah, ini tinggal ini, keren ya. Nanti akan jadi kulit, ya. Nah, tapi kalau ini sudah jadi kulit sampai di sini, ini saya rawat dengan betadin, ya. Saya rawat dengan betadin. Karena ini sudah granulasi. Membran amrionnya sudah terjadi granulasi. Ini contoh. Setelah saya desinfeksi dengan betadin, kemudian saya olesi dengan silver sulfadiazin. Merek dagangnya Burnasin, ya, saudara, ya. Baru kemudian pasien ini saya tempeli tul, kemudian saya pasang gurita, ya. Sekarang sudah mau nutup, ya. Nah, ini contoh-contoh perut kembung. Jangan biarkanlah perut kami kembung, Pak Dokter, Bu Dokter, atau petugas nakes, ya. Karena perut kembung ini sangat membahayakan. Ini penyakit disprung tadi itu, kolonnya dilatasi, ya. Nah, bagaimana kalau Anda mendapatkan perut kembung? Nah, ini tipsnya, ya. Jadi penyakit disprung sekarang kita tidak lagi melakukan kolostomi. Penyakit disprung saat ini teman-teman perbani, bedah anak, melakukan operasi definitif 1 tahap. Nah, Dok, terus bagaimana kembungnya? Dilakukan terapi konservatif dengan pemasangan rectal tube secara berkala dan dilakukan wash out. Ya, pasang rectal tube begini, wash out. Maka kemudian keluarganya kita KIE untuk bisa melakukan itu, ya. Yang ekstrim saya adalah mahasiswa semester 2. Orang tuanya pagi sore melakukan wash out. Setelah semester 2 baru datang minta operasi 1 tahap. Bayangkan, saudara. Yang keringat dingin saya, ya. Nah, kalau orang tuanya bisa melakukan wash out begini, maka kita bisa melakukan operasi definitif transanal endorectal pull-through atau transanal Swenson-like kalau di Bandung, ya. 1 tahap tanpa kolostomi, tanpa laparotomi, sehingga bayi ini tidak cacat, tidak akan menimbulkan adesi di rongga perutnya, ya. Ingat,
konservatif, ya. Saudara kompeten untuk melakukan perawatan Hirschsprung secara konservatif, dan nanti setelah dia masa neonatusnya selesai, konsultasikanlah ke dokter Anda yang lebih profesional di bidang ini. Kita akan melakukan operasi satu tahap lewat anus, ya, transanal. Kita tidak lagi melakukan laparotomi. Terus ada pertanyaan, bagaimana dok kalau segmen aganglioner panjang? Kita pakai assisted laparoskopik atau assisted minimal laparotomi lewat lubang di umbilikus periumbilikal, ya, sehingga tidak traumatis. Ya. Jadi forget to colostomy untuk penyakit Hirschsprung. Ya. Jadi ini semua adalah tugas kita untuk mensosialisasikan kita sehingga kita nantinya akan mendapatkan anak yang sehat, adalah akan menjadikan bangsa yang kuat sehingga dia tidak menjadi ketergantungan kita bersama. Jadi modalnya mudah. Hanya dengan mewaspadai, melihat 5 lubang tadi itu, kita sudah bisa membuat anak tadi menjadi normal. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi inilah kami anak-anak Indonesia. Aku pengen seperti mereka semua yang happy. Ya. Nah, ini video lain, saudara. Video lain. Perhatikan anak ini. Dari pipinya keluar air liur. Ya. Apalagi gerangan itu adalah rahasia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa disiarkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Dr. Purwadi, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan, atas pemaparan materi, juga penjelasan ilmunya, dok. Mari sama-sama kita semua sejawat sekalian berikan apresiasi yang luar biasa kepada Dr. Purwadi yang sudah mengemas materi hari ini. Sebenarnya sederhana, tapi seringkali dilupakan ya, dok. Seringkali terlewatkan oleh petugas di lini terdepan. Baik, dokter. Mungkin dari diskusi tadi sudah muncul beberapa pertanyaan nih, dok, dari sejawat sekalian. Selanjutnya boleh kita pindah ke sesi tanya jawab, dokter? Monggo, silakan. Insya Allah akan kita jawab. Baik, dokter. Izin saya bacakan ya, dok. Untuk pertanyaan pertama ada dari Dr. Miftah Nurmalasari. Selamat siang, dok. Izin bertanya, idealnya kita observasi berapa lama bayi yang baru lahir untuk melihat tanda-tanda drooling pada atresia esofagus, dok, sebelum kita lakukan inisiasi menyusu dini? Baik, mohon pencerahannya, dokter. Ya, jadi cukup 1 kali 24 jam saja. Ya. Nah, karena apa? Kalau atresi biasanya itu yang proksimal, semua itu proksimal atresi. Jadi saliva itu akan terkumpul, ya akan drooling. Tidak perlu lama-lama. Nah, kalau Anda ragu-ragu mau kasih minum, pasanglah tadi orogastric tube tadi. Terima kasih, Dr. Miftah. Baik, terima kasih, dok. Jadi 1 kali 24 jam saja cukup ya, dok? Iya, cukup. Ya. Baik, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Tahria Alfadiah. Pagi, dok. Saya Dr. Tahria dari Universitas Halu Oleo. Izin menanyakan, apakah setiap bayi baru lahir harus dipasangkan OGT untuk menilai apakah ada kemungkinan atresi esofagus, dok? Dan kira-kira sampai kapan OGT itu dipantau? Apa saja yang dinilai? Dan kapan waktu yang tepat untuk memberikan ASI atau supor pada bayi baru lahir, dok? Mungkin masih banyak yang bingung, dok, tentang atresi esofagus ini, dok. Ya, jadi tadi hampir sama dengan pertanyaan Dr. Miftah, ya. Jadi kalau Anda mau memberikan minum, ya, maka sebaiknya memang minumlah dulu dengan dextrose 5%, ya. Tetapi sebelum memberikan minum, tolong dilihat dong mulutnya, ada drooling enggak, hipersalivasi enggak, ya. Kalau enggak, maka saudara ragu-ragu mau memberikan minum, maka pasanglah OGT, ya. Kalau misalnya saudara sampai 24 jam kok baik-baik aja, tapi saya takut Dokter Purwadi, ya pasanglah OGT, ya. Kalau OGT tadi bisa masuk terus, ya sudah aman bayi Anda, ya langsung dicabut aja. Itu adalah test case, saudara.
Tetapi apabila OGT tadi hanya bisa masuk 7 sampai 8 cm, maka tolong difiksir OGT tadi, kemudian Anda melakukan babygram. Jadi minum susu seperti dengan pedoman yang biasa, ya, seperti biasa. Tetapi di sini waspada, ya, waspada, saudara. Kalau ragu-ragu, pasanglah OGT. Terima kasih, Dokter Tahria. Baik, terima kasih banyak dokter atas pencerahannya. Jadi sebenarnya seperti biasa saja, tapi awareness-nya itu ya dok yang ditingkatkan kembali, Ya, kewaspadaannya. ya. Baik dok, selanjutnya ada dari dokter Kozi dok. Selamat pagi dokter Purwadi, terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya dok. Saya sebagai dokter bedah anak masih suka mendapatkan kasus malformasi anorektal dengan fistula rektovestibuler pada usia di luar neonatus dok, yaitu misalnya 14 tahun. Semoga dengan ilmu yang dibagikan dokter Purwadi hari ini, hal ini dapat dikenali sejak dini dok. Mungkin dokter ada tanggapan dok terkait pernyataan dokter Kozi dok? Memang apa yang disampaikan Dokter Kosi kita alami bersama, Dokter Kosi. Ya. Oleh karena itulah apa namanya sosialisasi pagi ini sangat kita harapkan, ya. Jadi Anda jangan puas bahwa bayi tadi sudah mengeluarkan mekonium, tapi lihatlah anusnya, ya. Lihatlah perineumnya. Ada 3 lubang kalau wanita, kalau laki ada 2 lubang dengan uretra tadi itu. Sama Dokter Kosi, sama. Baik dok, jadi memang lebih baik jika kita temukan lebih dini ya dok, itu baru lahir. Betul, ya. Sebagai tambahan lagi untuk para sejawat yang mungkin lebih lebih memahami lagi, pasti Dokter Kosi Dokter Kosi tadi 14 tahun. Ya, 14 tahun. Bayangkan, pasien tadi akibatnya apa? BAB-nya tidak adekuat. Fesesnya tertumpuk sehingga pasien tadi terjadi hal yang disebut sebagai secondary megakolon. Megakolon sekunder. Bukan megakolon congenitum, tapi megakolon sekunder. Tadi Dokter Kosi, saya ada ilustrasi beberapa kasus tadi itu. Terima kasih. Baik dokter, mungkin selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir nih dok dari Slido. Ada pertanyaan dari dokter Zulhijjah dari UGM. Selamat siang dok, izin bertanya untuk penjelasan pada atresia esofagus tadi ada head down dan head up dok atau tegak. Sekiranya tadi bagaimana nggih dok? Terima kasih dokter. Mungkin boleh di-refresh sedikit dok. Ya, jadi seperti saya katakan, kita mendapatkan bayi lahir kemudian drooling, kita curiga ini atresia esophagus, ya. Nah, atresia esophagus seperti kita ketahui ada 5 tipe. Tetapi di sini saya simplifikasi aja 2 tipe. Yaitu tipe pertama atresia esophagus murni tanpa fistel. Jadi esophagus proksimal buntu, distalnya juga buntu. Akibatnya apa? Usus tidak terisi udara, maka ususnya scapoid atau datar. Maka pada waktu merujuk setelah dipasang gastric tube, letakkanlah posisi head down. Tujuannya apa? Supaya saliva yang ada di blind pouch atau esophagus yang buntu proksimal tadi mengalir ke bawah, mudah untuk dihisap. Itu. Sedangkan yang kedua adalah apabila drooling tadi disertai dengan perutnya itu berisi, cembung, ya, berarti ada fistel antara esophagus distal dengan trakea. Ya. Nah, setiap dia inspirasi, udara juga masuk ke lambung, diteruskan sampai ke usus yang lain, sehingga ususnya berisi udara. Seperti foto tadi itu, X-ray tadi itu. Maka setelah kita pasang gastric tube, Anda merujuknya posisi tegak. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi refleks dari dari lambung masuk ke paru-paru, aspirasi. Tuh. Ya, justru refleks dari lambung itu sangat berbahaya karena asam lambung itu sangat merusak sehingga terjadi acid pneumonia. Itu sangat berbahaya. Maka posisikanlah posisi tegak. Itu kira-kira Dokter Dinda.
Baik, terima kasih dokter. Semoga pertanyaan dokter Zulhijjah sudah tercerahkan nih dok berdasarkan penjelasan dokter Purwadi kembali. Baik dok, rupanya ternyata masih antusias nih dok peserta-peserta hari ini. Masih ada pertanyaan Silahkan, terakhir dari saya ini. silahkan. Siap dok. Dari dokter Tahria dok, pada kasus Hirschsprung diterapi secara konservatif dengan washout itu seperti apa ya dok? Apakah kasus Hirschsprung ini sering dikaitkan dengan pemberian makan yang terlalu dini? Dan kira-kira bagaimana saran dokter dalam KIE kepada keluarga dok? Karena di daerah pemberian makanan terlalu dini ini masih sering ditemukan dok. Memang ini cukup sering dijumpai ya dok oleh dokter-dokter sekalian, terutama di Ya, daerah. ya. Jadi 1/4.000 sampai 5.000 kelahiran dokter Tahria. Ya, penyakit Hirschsprung ini tidak ada hubungannya dengan makanan. Ya, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan makanan. Ya, penyakit Hirschsprung per definisi adalah suatu kelainan bawaan di mana ada segmen usus yang tidak mengandung ganglion Meissner dan Auerbach. Sehingga segmen usus tadi mengalami kontraksi atau spasme. Sehingga terjadi obstruksi fungsional. Karena ini kelainan bawaan, maka bisa muncul saat bayi baru lahir atau neonatus. Nah, cuman munculnya di sini bisa mulai dari neonatus atau pada saat umur sekian. Ya, bisa, saya ulangi lagi, timbulnya bisa saat neonatus atau pada umur sekian. Hal itu sangat tergantung pada panjang atau pendeknya segmen usus yang tidak berganglion. Makin panjang usus yang tidak berganglion, dalam hal ini adalah kolon, karena saraf tadi tumbuhnya itu adalah dari mulut sampai ke rektum. Ya. Maka yang paling berisiko adalah kolon yang paling distal, yaitu rektum. Ya. Rektosigmoid itu paling berisiko. Ya, makin panjang segmen usus yang tidak berganglion, maka manifestasi klinisnya makin cepat terjadi, yaitu bayi baru lahir, tolong ditulis, ya, mekonium terlambat keluar, ya, atau tidak keluar sama sekali padahal anusnya kosong, ya, berikutnya bayinya kembung, berikutnya bayinya muntah hijau. Itu adalah ciri khas dari penyakit Hirschsprung. Tidak ada hubungan dengan makanan. Oleh karena itulah, saudara kalau mendapatkan begitu, maka kita adviskan Anda melakukan washout. Caranya seperti tadi itu. Rectal tube disambungkan dengan spad, diisi, kemudian dimasukkan lewat anus sambil didorong cairan peset tadi sambil rectal tube-nya didorong. Ya, jadi dispul. Karena apa? Penyakit Hirschsprung ini ibarat pintu. Pintu itu, daun pintu normal bisa dibuka penuh. Ya. Tetapi apabila pintu tadi engselnya itu karaten, maka daun pintunya tidak bisa dibuka penuh. Ya. Tetapi masih bisa dipaksa. Nah, demikian juga Hirschsprung ini. Karena tidak ada sarafnya, maka usus tadi spasme, tidak bisa rileks. Tetapi kalau Anda paksa dengan didorong pakai cairan, kemudian pakai rectal tube, pasti bisa masuk. Ya, sampai nanti masuk kemudian akan menyemprot mekonium dan udara. Itu. Nah, kemudian fiksasi, kemudian dilakukan washout secara terus-menerus. Untuk ini, bayi ini, makanannya biasa. Kalau Anda bisa melakukan washout secara berkala, dietnya seperti bayi normal, vaksinasi seperti bayi normal. Dia tumbuh kembang dengan baik, asal saudara melakukan washout dengan baik. Tadi sudah saya berikan ilustrasi, sampai mahasiswa semester 2. Ya, itu. Jadi tidak ada hubungan dengan makanan. Ya, tidak ada hubungan. Ya, asal saudara bisa membuka segmen usus yang spasme tadi dengan memasang rectal tube, didorong dengan cairan, didorong lagi, dorong terus sampai melewati daerah yang
Agang Leoner. Itu saya kira jawaban saya. Baik, terima kasih banyak dokter. Sudah sangat jelas nih dok tentang terapi konservatif dengan wash out dan juga tadi sebenarnya mitos ya dok, jadi bukan dari makanan. Untuk Hirschsprung sendiri memang terjadi ya dok. Kongenital, bawaan ya, bawaan. Ya, siap, dokter. Baik dok, selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Ami Baba di Puskesmas Soakonora. Izin dok, untuk penanganan gastroskisis tadi yang ditutup dengan urin bag dok. Sekiranya masih belum jelas apakah dijahit ke kulitnya ya dok? Tadi mungkin di gambar ada jahitan seperti itu ya dok? Iya, iya betul, betul Oh, sekali. gitu. Jadi urobek tadi pojoknya dipotong untuk memasukkan usus tadi ke dalam urobek tadi, kemudian pinggirnya jahitkan dengan kulit sekitarnya, ala kadarnya saja, ya, secukupnya. Kemudian dari itu masukkanlah peset hangat untuk membasahi dia, ya, untuk membasahi supaya tidak kering, tidak rusak peset hangat. Nah, peset nanti akan keluar lewat sela-sela jahitan Anda. Ya, dengan begitu untuk sementara bayi terselamatkan sampai Anda bisa merujuk dengan benar. Terima kasih. Baik dok, jadi sebenarnya situasional saja ya dok untuk jahitannya itu. Betul, betul sekali. Ya. Baik dokter. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Tenri Uleng. Mohon maaf dokter, saya tadi mengikutinya di pertengahan materi dok, dan ingin bertanya bagaimana cara mengenali anak MAL atau maaf dok, MAL, Malformasi anorektal ya. malformasi anorektal dengan fistula rektovestibular pada usia balita nggih dok? Betul. Ya. Mudah sekali saudara ya. Namanya itu fistel ya. Apa yang dimaksud dengan fistel? Fistel ada suatu saluran yang menghubungkan antara dua ruangan. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan Anda bagus sekali. Bagaimana membedakan antara fistel rektovestibuler dengan fistel anovestibuler? Ya, mudah sekali, saudara. Mudah sekali. Ya, jadi dari vestibulum vagina tadi masukkan sonde atau klem gitu, lihat arahnya. Ya, lihat arahnya. Kalau arahnya horizontal ke arah anal dimple, anus yang buntu tadi, berarti dia fistel anovestibuler. Tetapi kalau klem Anda atau pinset Anda tadi arahnya vertikal, itu adalah fistel rektovestibuler, ya, termasuk fistel tinggi. Pasien itu perlu dilakukan kolostomi. Tetapi kalau anovestibuler, Anda cukup melakukan dilatasi saja, ya, dilatasi saja. Karena apa? Feses bayi masih cair, ya. Anda dengan dilatator nomor 7 atau 8 itu sudah cukup. Pasien tidak akan kembung dan tidak akan muntah. Ya, rektovestibuler dan rekto anovestibuler, ya, dengan disonde, ya. Saya kira jelas, saya kira ya. Insya Baik Allah. dok. Baik dok. Insya Allah sudah tercerahkan dok untuk pertanyaan dari Dr. Tenri Uleng dok. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Iqmal. Assalamualaikum dok, izin bertanya, di tempat saya bekerja sering mendapati distensi abdomen karena curiga Hirschsprung dok. Kebetulan di RS kami belum ada bedah anak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara wash out atau rektal dekompresinya ya dok, untuk penanganan awal sebelum kami rujuk. Mungkin boleh ditambahkan dokter? Ya, jadi sayangnya saya tidak di rumah sakit ya. Saya boleh share screen lagi ya. Boleh dokter. Mana tadi ya? Bentar ya. Tidak apa-apa dok. Hilang ini gambarnya nih. Baik dok, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari peserta hari ini memang tersebar dari seluruh Indonesia ya dok, jadi Ya, antusiasme. insya Allah ya, ya insya Allah. Sudah terlihat dokter. Ya sudah, ntar saya cari yang anus pasang rektal tube tadi itu. Nah ini Baik. dia. Nah ini dia, ya.
Bentar ya. Kelihatan kah? Mohon maaf, masih hitam, dokter. Nah, Izin dok, mungkin bisa ke previous slide-nya dok. Sepertinya ini dia ke paling belakang. Dok. ya. Ini, ya. Kelihatan ya. Terlihat dok, namun belum slideshow. Tapi mungkin sekitar terlihat dok seperti ini Ya, saja. ya. Ada slideshow Iya. ya? Bisa ada slideshow. Nggak apa-apa dok, seperti ini dok. Nah, jadi bentar saya tak slideshow dulu. Oh, baik dokter. Nah, kelihatan ya? Terlihat dok. Silakan dokter. Nah, ini dia. Ya, kursor saya bisa kelihatan ya, kursor saya ya. Kursor terlihat juga dok. Nah, ini saudara, Anda, bentar ya. Nah, ini Anda sediakanlah rectal tube semacam begini. Ada bermacam-macam ukuran saudara ya. Untuk neonatus bisa sampai nomor 28 bisa ya. Nah, rectal tube ini Anda olesi dengan jelly, pelumas. Kalau Anda tidak punya pelumas, pakai gliserin. Kalau tidak punya gliserin, pakai parafin liquidum. Kemudian Anda pakai spet 50 cc atau 60 cc, ini yang biasa untuk feeding, yang memberikan feeding itu, di mana moncongnya cukup lebar gini. Hisap peset sampai penuh, ya. Kemudian ujungnya ini tancapkan ke sini, ya. Jadi ini reken sudah terpasang ya. Kemudian Anda kakinya dalam keadaan litotomi, jangan didempetkan gini. Ini gambarnya salah. Litotomi lebih baik dibenggang begini, direnggangkan, abduksi, ya, kanan kiri. Kemudian tempelkan ujung ini, rectal tube ini pada anus. Jangan langsung ditusukkan, sakit, ya, dan dia ada refleks spasme. Dielus-elus dikit gitu, begitu rileks masukkan sampai lubangnya tidak kelihatan. Ya, tangan kiri Anda mendorong rectal tube ini, sedangkan tangan Anda mendorong spet ini. Ya, nah, tangan kiri mendorong ini, tangan kanan mendorong supaya pesetnya membuka bagian yang spasme tadi. Terus, selama masih bisa didorong dengan ringan, teruskan saja. Ya, apabila Anda ada hambatan di sini saudara berat, tidak bisa mendorong lagi, maka artinya apa? Rectal tube Anda bengkok atau rectal tube Anda kengking atau terlipat. Maka tarik sedikit, dispul lagi, ulangi, dorong lagi, biasanya bisa. Terus, bahkan sampai ke pangkal pun tidak apa-apa. Nah, setelah rectal tube ini terpasang sempurna, sampai pangkal tidak apa-apa, karena kolonnya panjang anak ini. Ya, rectal tube masih tidak akan sampai ke sekum. Kemudian Anda pakai verban, ikatlah pangkal rectal tube ini, kemudian kanan kiri difiksasi dengan paha atau dengan pantatnya di sini. Nah, dengan ini maka rectal tube ini akan terpasang terus-menerus di sini. Nah, kemudian Anda spool. Normalnya adalah 20 cc per kilogram berat badan. Tetapi pada waktu awal Anda masukkan berapa saja tidak ada masalah. Ya, spool. Kemudian setelah selesai biasa akan keluar. Kalau nggak keluar biarin, jangan dihisap. Kalau Anda hisap, mukosanya akan masuk ke dalam lubang ini. Ya.
jangan dihisap. Spulan terakhir biarkan aja, dia akan keluar terus. Ya. Kemudian tadi seperti katakan difiksasi, dihisap. Setiap Anda akan melakukan spuling, maka Anda dorong dulu baru sana. Karena apa? Rectal tube ini dengan peristaltik akan kedorong keluar. Ya. Nah, kemudian setelah Anda bisa melakukan dekompresi itu, bayi ini menjadi segar, minum seperti biasa. Ya. Kemudian setelah 2 atau 3 hari, keluarganya diedukasi. Ya, edukasi. Nah, edukasi pemakaian rectal tube. Ya, dengan cara bagaimana? Pasang, saudara, biarkan dulu setelah spul terakhir, biarkan menetap, misalnya 6 jam. Nah, setelah 6 jam baru rectal tube Anda lepas. Ya, jam ke-7 pasang lagi, walaupun tidak kembung. Ya, 6 jam lagi lepas lagi. Oh. Anda dengan interval 6 jam tidak kembung, naikkan interval tadi 7 jam, tidak kembung, naikkan interval tadi 8 jam, tidak kembung. Misalnya ketemunya 10 jam kok kembung, maka pemasangan rectal tube sebaiknya adalah 9 jam sekali atau 8 jam sekali, tidak apa-apa. Jadi pesan pada keluarga, pasanglah rectal tube sebelum pasiennya kembung. Saya kira itu Dokter Dinda, mungkin ngerti nggak ya? Baik, insya Allah sudah tercerahkan dok. Jadi tadi untuk dekompresi agar tidak kembung tadi bisa dipasang rectal tube ini ya dok sebelum Ya, dirujuk. ya. Dan bahkan Dokter Ami Baba tadi bisa melakukan itu terus-menerus sampai pasiennya siap untuk dirujuk, ya, siap untuk dirujuk dan siap untuk operasi definitif, ya, ya. Umur berapa saja monggo silahkan, nggak apa-apa. Baik dokter, jadi bisa dilakukan ya dok untuk tenaga kesehatan yang menemukan kondisi klinis seperti hal tersebut. Harus bisa. Harus bisa dok. Baik, Harus bukan nih bisa. dok oleh teman-teman semua dok. Baik dokter, untuk selanjutnya boleh kita beralih ke pertanyaan berikutnya dok? Monggo silahkan. Baik dok, saya izin membacakan pertanyaan dari Dr. Harmoko Alfiko. Mungkin sedikit konfirmasi dok, tadi untuk pemeriksaan dubur atau colok dubur tetap harus dilakukan saat bayi baru lahir. Nah, Iya, sekiranya dengan betul. alat apa ya dok yang aman? Yang paling aman dengan maslang itu tadi, nasogastric tube. Oh, nasogastric tube, siap dok. Ya, ujung NGT itu kan tumpul, lunak, Baik, ya kan? baik. Nah, kalau punya rectal tube seperti tadi, rectal tube paling bagus. Kalau tidak punya, ya ujung maslang aja, ya, maslang atau nasogastric tube gitu, ya. Itu kan Baik. tumpul, tidak melukai dan tidak sakit, ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Bisa langsung diaplikasikan nih, Dok, oleh teman-teman semua ketika evaluasi neonatus. Jangan lupa Harus, studi NGT, Dok. ya. Baik, Dokter. Untuk selanjutnya ada pertanyaan penutup mungkin, Dok, dari Dokter Putri. Izin, Dok, tadi sepertinya terputus tentang atresia coana, Dok. Jadi, tentang penjelasan lubang hidung. Tadi sekiranya setelah dilakukan hembusan kaca itu, Dok, jika tidak ada hembusan, sekiranya diapain ya, Dok? Tidak ada hembusan kata tadi, makeover nipple tadi itu. Baik, Dok. Atau nipple dari Cak Purwadi. Bikinan sendiri, ya. Ya, ayo ya, Dok. Nah, atau namakan aja Dokter Putri nipple gitu. Mungkin Dokter Purwadi nipple lebih cocok nih, Dok. Nggak punya nipple aku. Baik, dokter. Baik, dok. Mungkin tadi pertanyaan dari dokter Putri menutup sesi tanya jawab kita hari ini, dok. Tentunya banyak Alhamdulillah. sekali pertanyaan-pertanyaan dari sejawat sekalian, namun karena keterbatasan waktu, jadi kita sudahi saja ya, dok. Terima kasih, Dokter Dinda. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dokter Purwadi atas waktunya dan ilmunya pada pagi hari ini. Kita mengawali minggu pagi dengan belajar bersama nih, Dok. Dan tentunya sangat Ya, insightful sekali, Dok, untuk terima kasih. diterapkan oleh kami-kami semua. Baik, Dok, mungkin sebelum kita tutup acara pagi ini yang sudah sangat seru, mungkin kita boleh foto bersama dahulu ya, Dok. Jadi dipersilakan untuk para peserta, silakan on cam. Dan sambil kita tunggu on cam, saya ingin meminta closing statement dari Dokter Purwadi nih, Dok, agar terus kami ingat. Oke, terima kasih. Statement saya
Sebagai penutup, bukan terakhir ya, kalau terakhir itu berakhir. Sebagai Penutup penutup, saja, Dok. ya, sebagai penutup adalah bagi teman-teman petugas kesehatan, para kolega, atau bahkan kolega bedah anak sendiri, mohon kalau berkenan pesan ini bisa dilanjutkan ke jajaran di sekitarnya. Supaya apa? Supaya bayi kita, bayi yang dilahirkan terselamatkan sehingga kita bisa menekan angka kematian bayi baru lahir. Saya kira itu statement saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesanggupannya untuk melanjutkan pesan ini ke teman-teman yang lain yang belum mendengarkan. Terima kasih Dr. Dinda, terima kasih semuanya. Saudara-saudara Baik, luar hadir. biasa. Salamnya Terima kasih nanti banyak. salam 5 jari ya nanti ya. Oh iya, siap untuk pesannya, Dok. Baik, semoga pesan dokter tadi diingat oleh teman-teman semua dan awareness kita meningkat nih, Dok, terhadap kelainan bawaan pada bayi baru lahir sehingga bayi selamat dan anak Indonesia tumbuh dengan sehat. Ya, Baik, Dok. amin. Amin. Kita izin dokumentasi ya, Dok, untuk teman-teman dipersilakan on cam. Kapan lagi nih teman-teman kita bisa dokumentasi bersama Dr. Purwadi, ahli bedah digestif yang tentunya sangat pakar terhadap bidangnya. Izin ya, Dok, nanti kita akan pose dengan 2 kali. Yang Ya. pertama sendiri saja dan yang kedua kita gaya 5 ya, Dok ya. Tadi Ya, evaluasi gaya berubah. 5 ya. Oke, Dok. Baik, sekarang untuk pose pertama semuanya senyum ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, banyak nih, Dok, pesertanya, Dok. 1, 2, Alhamdulillah. 3. Baik, untuk pose kedua, tangannya semua ke kamera. Evaluasi 5 lubang. Jangan lupa teman-teman semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Purwadi atas Terima waktunya. kasih. Baik, Terima kasih. alhamdulillah Terima ilmunya kasih sudah. semuanya, saudara-saudaraku, sejawatku semua. Mari kita mengabdi pada nusa dan bangsa, khususnya bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Nah, sejawat sekalian semua, meskipun pagi ini sudah sangat seru, juga insightful sekali untuk kita semua, tentunya segala sesuatu pasti ada akhirnya nih. Tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara, dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Purwadi atas dedikasi ilmu dan waktunya. Tentunya semoga pesan-pesan Dr. Purwadi bisa kita ingat dan kita aplikasikan saat bertemu pasien nanti. Terima kasih juga kepada Sobat Medi dan sejawat sekalian yang sudah standby pagi-pagi untuk diskusi bersama kita. Dan sebelum saya akhiri belajar bersama kita, saya atas nama tim MedSense ingin memohon maaf sekiranya ada kesalahan ataupun kekurangan selama acara berlangsung. Dan bisa diisi untuk feedbacknya ya, dokter-dokter sekalian, bisa di-scan QR code-nya atau langsung aja diklik link yang sudah ada di kolom chat Zoom. Baik, sekian. Sampai di sini dulu jumpa kita. Kami dari tim MedSense mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Baik, Dokter. Waalaikumsalam, Dok. Selamat siang Salam. semuanya. Sampai Happy jumpa. Sunday. Mohon Terima kasih, lift Dokter ya. Pur. Sugars and smoked drinks, I've been a fool. With strawberries and cigarettes, always taste like you. All this late night talking about anything you want until the morning. I got my head on the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gotta do I do feel like now? the fun, I make up in, I make up in, I make up in to fight to boom body, bum bum boom body. What kisses all it takes? Falling in love with me. Never mind, I said I wish you were mine, putting you past so we can't rewind. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance.
nangkep. When I close my eyes, it's you there. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tinggalkan semua di sini. Hoping to find a glimpse of us. Jantungku Merasa bahagia, semalam ku tahan semalam. Si kau bagi dua. Sucat pelapor Ngamlai berfaidong dua So nice to meet you, Ola. Komentari Milky, just for me. When the rhythm start to play, dance with me. Mataku terbang sampai ke langit. Oh, should I listen to them? I ain't worry about it right now. Keeping dreams alive, and my hero. I ain't worry about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. Solely 나기 전에 I wanna make it pop, pop, pop. You want it, pop, pop, pop. They got you want it. 이제 너세 내 품이 꿈꾸는 부끄러워 내리모 마다시라는 다라라라라리. 너 보고 있으면 말기, baby. Only look at her like that. Everywhere I go, bring the beatbox. Got me a bag full of brick, you know that I control and slow the pace if I pull back. Nothing that I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with